Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 17 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar berlari kepada tujuan, yaitu tujuan besar kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi buat kita semua yang mendengarkan Renungan Pagi 17 Juni 2022. Bacaan Renungan Pagi diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Berlari-lari kepada Tujuan. Ayat tema diambil dari kitab Filipi 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Makhluk-makhluk surga akan bekerja sama dengan manusia yang berusaha dengan ketentuan iman bahwa kesempurnaan tabiat akan menjangkau sampai kepada kesempurnaan dalam perbuatan. Bagi setiap orang yang bekerja dalam pekerjaan ini, Kristus berkata, "Aku berada di tangan kananmu untuk menolong engkau." Bila kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, ia menjadi kuasa yang besar. Apapun yang akan dilakukan atas perintahnya dapat dicapai dalam kekuatannya. Segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 252. Mulai dari awal kehidupan, diatur oleh hukum alam dan hukum Allah. Umat Kristiani berjalan maju ke depan dan ke atas, setiap hari mendekat ke rumah surgawi, di mana mahkota kehidupan telah menunggunya dan nama baru. Tidak seorang pun mengetahuinya kecuali yang menerimanya. Ia senantiasa bertumbuh dalam kebahagiaan, kesucian, dan kegunaannya. Kemajuan setiap tahun melebihi kemajuan tahun sebelumnya. Allah telah memberikan kepada para orang muda satu tangga untuk dinaiki, tangga dari bumi sampai ke surga. Di atas tangga itu adalah Allah, dan di sekitarnya memancar sinar kemuliaannya. Ia tengah mengawasi mereka yang menaiki, dan ia siap mengirimkan bantuan bila mana genggaman tangan mereka lemah dan melangkah kaku. Ya, katakanlah dengan penuh sukacita bahwa tidak seorang pun yang tekun menaiki tangga itu akan gagal masuk ke kota surgawi. Setan menghadapkan banyak godaan kepada orang muda. Ia sedang memainkan pertarungan hidup untuk jiwa mereka. Tidak ada cara apapun yang tidak dia coba untuk memikat dan membinasakan mereka. Dikutip dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 115. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Connie. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Paulus melakukan banyak hal. Dia adalah seorang guru yang bijaksana.
Banyak surat-suratnya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang menguraikan prinsip-prinsip yang benar. Dia bekerja dengan tangannya, karena dia adalah pembuat tenda, dan dengan cara ini dia mendapatkan makanan sehari-harinya. Dia memikul beban yang berat untuk jemaat-jemaat. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan kesalahan mereka di hadapan mereka, agar mereka dapat memperbaikinya. Dia selalu berusaha untuk membantu mereka dalam kesulitan mereka, namun dia menyatakan, "Ini yang kulakukan." Apakah yang Paulus lakukan? Our Father Cares, halaman 223, paragraf 2, berkata, tanggung jawab hidupnya ada banyak, namun ia senantiasa menjaga satu hal ini. Perasaan konstan tentang kehadiran Allah memaksa dia untuk menjaga pandangannya tetap tertuju kepada Yesus, Pencipta dan penyempurna imannya. Inilah yang Paulus maksudkan dengan berlari-lari kepada tujuan, yaitu tertuju kepada Yesus. Meskipun Paulus sangat sibuk melayani dan bekerja, sebab dia juga adalah pembuat tenda, tetapi dia tidak lupa tujuannya, yaitu Yesus. Tentang hal ini, Roh Nubuat juga berkata dalam Our High Calling, halaman 371, paragraf 2. Namun dalam semua aktivitas hidupnya yang sibuk, Paulus tidak pernah melupakan satu tujuan besar, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Satu tujuan yang dia pegang teguh di depannya, untuk setia kepada Dia yang menyatakan dirinya kepadanya di pintu gerbang Damaskus. Dari tujuan ini tidak ada yang memiliki kuasa untuk menyingkirkan dia. Meski hidupnya sibuk, Paulus tidak pernah lupa tujuan besar, yaitu untuk tetap setia kepada Yesus yang menyatakan dirinya kepada Paulus di pintu gerbang Damaskus. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kita dapatkan bila kita berlari menuju kepada Yesus sebagai tujuan besar kita? Gospel Workers edisi 1915 halaman 462 paragraf 3 menjelaskan, biarlah semuanya ingat bahwa mereka tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang mereka sendiri tidak miliki. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak puas dengan cara dan kebiasaan alami mereka, berusaha untuk tidak berbuat perubahan menjadi lebih baik. Paulus berkata, "Aku berlari-lari kepada tujuan." Filipi 3 ayat 14. Harus ada reformasi terus-menerus, kemajuan tanpa henti, jika kita ingin menyempurnakan karakter simetris. Jadi, tujuan kita berlari kepada Yesus sebagai tujuan besar kita adalah untuk kesempurnaan karakter kita. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan, That I May Know Him, halaman 130 paragraf 2, berbunyi, Kristus menunjukkan di hadapan kita kesempurnaan tertinggi karakter Kristen yang akan kita capai sepanjang umur hidup kita. Mengenai kesempurnaan ini, Paulus menulis, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12-15. Jadi, berlari-lari ke tujuan itu adalah berlari kepada Yesus yang adalah tujuan besar kita agar kita memperoleh kesempurnaan karakter Kristus. Dan ini bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, tetapi aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Jadi untuk menangkap apa yang dari Yesus adalah dengan mengizinkan Yesus menangkap kita. Untuk memperoleh kesempurnaan karakter Kristus adalah dengan cara mengizinkan Yesus mengerjakannya dalam hidup kita. Untuk inilah kita berlari kepada Yesus. Sebab itu Roh Nubuat mengamarkan dalam Reflecting Christ halaman 299 paragraf 2 berbunyi, jangan ada yang mengatakan, saya tidak dapat memperbaiki cacat karakter saya. Jika Anda mengambil keputusan ini, Anda pasti akan gagal memperoleh kehidupan abadi.
Banyak orang yang Allah telah mampukan untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik, mencapai sangat sedikit, karena mereka berusaha sedikit. Ribuan orang menjalani kehidupan seolah-olah mereka tidak memiliki tujuan hidup yang pasti. Tidak ada standar yang mereka tetapkan untuk mereka capai. Orang-orang ini akan memperoleh imbalan yang sebanding dengan pekerjaan mereka. Karenanya, Reflecting Christ halaman 299 paragraf 5 melanjutkan. Jadilah ambisius untuk kemuliaan guru, untuk mengembangkan setiap kasih karunia karakter. Dalam setiap fase pembangunan karakter Anda harus menyenangkan Allah. Ini dapat Anda lakukan karena Henokh menyenangkan Dia meskipun hidup di zaman yang merosot, dan ada Henokh di zaman kita ini. Kita harus menjadi sempurna dalam karakter sebagaimana Henokh meskipun kita hidup di zaman yang sudah merosot ini. Apakah Henokh mencapai kesempurnaan karakter oleh kekuatannya sendiri? Oh, tentu tidak. Yesus yang bekerja dalam hidup Henokh. Berikut buktinya. Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 80 paragraf 1 berkata, Roh Kristuslah yang telah berkata-kata melalui Henokh. Roh itu dinyatakan bukan hanya dalam kata-kata yang penuh kasih, belas kasihan, serta bujukan-bujukan, bukan hanya kata-kata yang lemah lembut saja yang diucapkan oleh orang-orang suci. Tuhan menempatkan di dalam hati dan bibir pesuruhnya kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan, yang sifatnya keras dan tajam, seperti pedang bermata dua. Jelas bahwa Kristus yang bekerja dalam kehidupan Henokh oleh kehadiran Roh-Nya. Dan kita dapat menjadi Henokh-Henokh modern dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita. Sebab, that I may know him, halaman 130 paragraf 3 berkata, kesempurnaan karakter didasarkan pada Kristus bagi kita. Jika kita terus-menerus bergantung pada jasa juru selamat kita dan berjalan di jejaknya, kita akan menjadi seperti Dia, murni dan tidak tercemar. Inilah sebabnya kita harus berlari kepada Yesus, tujuan besar kita, yaitu untuk memperoleh karakter yang sempurna dari karakter Kristus. Sebab kesempurnaan karakter adalah didasarkan pada Kristus saja. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 188 paragraf 3. Allah telah memberikan kepada orang muda satu tangga untuk dinaiki, tangga dari bumi sampai ke sorga. Dan tangga itu, sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, adalah Yesus Kristus. Dan barang siapa yang menaiki tangga itu dengan tekun tidak akan gagal, tetapi selamat. Karenanya berlarilah kepada Yesus dan terimalah karakternya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami agar berlari-lari kepada tujuan besar kami, yaitu Yesus Kristus, agar kami memperoleh kesempurnaan karakternya, dan pada akhirnya layak untuk menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.